Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rizka Tusama Salsabila. Nama saya Fakrizia dan Effendi. Nama saya Rizky Zalika Widiana. Nama saya Atka Salsabila Mulyadi. Nama saya Maulana Akbar. Di sini kita akan menjelaskan tentang Perang Sumut, Sisingamangaraja, Dan Perang Bali. I Gusti Ketujuh. Pertama, Perang Sumatera Utara Sisingamangaraja. Perang Tapanuli atau Perang Batak atau dikenal juga dengan Perang Sisingamangaraja 12 pada tahun 1878 sampai 1907. Merupakan perang antara Kerajaan Batak dengan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Ada beberapa penyebab perang ini, yaitu adanya perlawanan atau tantangan si Raja Batak, yaitu Sisingamangaraja 12 yang masih menganut agama Batak kuno di atas penyebaran agama Kristen di tanah Batak. Perlawanan atau tantangan ini disebabkan oleh karena adanya kekhawatiran si Singamangaraja 12 bahwa penyebaran agama Kristen itu akan hilang ketatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-menurun. perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung. Bertujuan untuk melindungi penyebaran agama Kristen yang tergabung dalam Ritsending dengan tokoh penyebarnya Nommensen orang Jepang. Perang berlangsung selama 7 tahun berturut-turut di daerah Tapanuli Utara, seperti di Bahal Batu, Siborong-Borong, Balihe, Lagu Boti, dan Lumbanjulu. Tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dari pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamaraja terpaksa pindah ke Dairi Pakpak pada tahun 1904. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara. Sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamaraja 12 serta 2 orang anaknya. Sementara itu menyerah, dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907 Sisingamaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dari 2 orang putranya, Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamaraja 12 menandai berakhirnya Kedua, Perang Bali I Gusti Ketutjelantik. I Gusti Ketutjelantik menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap invasi Belanda ke Bali. Perlawanan tersebut terjadi beberapa kali di Bali Utara selama tahun 1846, 1848, dan 1849. Perlawanan tersebut bermula karena pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ingin menghapus tawan karang yang berlaku di Bali, yaitu hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas di perairannya beserta seluruh isinya. Pada kala itu, Belanda berusaha memanipulasi rempah-rempah di Bali dan melalui pelayaran Honggi, kapal Belanda karam di Bali. Kapal tersebut langsung ditawan oleh Kerajaan Buleleng. Ucapannya yang terkenal adalah, "Apapun tidak akan terjadi selama aku hidup. Aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri itu." 1849, ia melarikan diri dari serangan Belanda di Buleleng dengan penguasa Buleleng dan melarikan diri ke suatu sekutu Karangasem. Tetapi ia akhirnya terbunuh oleh pasukan Lombok, sekutu Belanda. Perang ini berakhir sebagai suatu puputan seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya bertarung mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan. Namun akhirnya ia harus mundur ke Gunung Batur Kintamani, dan pada saat inilah perjuangannya harus gugur. Setelah ia wafat, perjuangan Raja-Raja Bali mulai mengalami kemunduran. Seluruh Bali dapat dikuasai dengan mudah. Hanya Bali Selatan saja yang masih melakukan perlawanan.